Saya terpaksa ngulang dari awal deh. Akan saya rekam dan saya unggah ke YouTube, dan linknya akan saya cantolkan di web e-learning untuk mempermudah Anda untuk kemudian nanti kalau perlu di style ulang, silahkan di style ulang, atau kalau mau buat resume bisa dari situ, atau mau lihat perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyamakan materi dengan kampus Palembang. Jadi Bu Mei meminta saya untuk memberi paparan dasar, kemudian nanti tugasnya baru disesuaikan dengan dosen masing-masing. Itu, bentar saya ulang lagi deh. Jadi di pertemuan hari ini kita akan mengulas keterkaitan atau hubungan antara sejarah dengan perkembangan ilmu arsitektur itu sendiri. Jadi kalau Anda googling sedikit history of architecture, kalian akan mendapat gambar ini, salah satunya aja. Itu melihat perkembangan arsitektur secara bangunan dari zaman Stone Age sampai ke zaman masa sekarang, atau kalau di materi kita itu dari zaman Mesopotamia ribuan tahun sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum tahun 0 sampai ke masa sekarang, sehingga rentang waktunya cukup besar, sehingga mungkin pendalaman-pendalaman beberapa titik tidak akan dilakukan secara mendalam di mata kuliah ini, tapi nanti akan diaplikasikan di dalam studio kalian atau di teori dan metode perancangan arsitektur. Jadi di semester ini kita akan highlight atau cepat saja kita melihat perkembangan arsitektur itu seperti apa. Kemudian sejarah itu apa sih sebenarnya? Secara definisi. Yang menarik di sini dari definisi yang saya ambil dari Merriam-Webster, kamus bahasa Inggris yang mungkin bisa menjadi pegangan, bahwa di dalam sejarah itu ada catatan chronological record. Jadi catatan-catatan yang secara kronologis, secara timeline-nya jelas. Kemudian dari sejarah itu juga ada yang brain of knowledge, yang ilmu yang merekord, ilmu yang mencatat perkembangan sejarah itu seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi dasar di mata kuliah ini. Jadi kita akan melihat secara kronologis, kita akan melihat secara catatan-catatan yang timeline-nya jelas, sehingga kita bisa melihat perkembangan sejarah itu seperti apa, akan kita lihat. Kalau salah satu contoh catatan yang menarik secara kronologis itu yang dilakukan oleh Charles Cheng. Dia melakukan identifikasi perkembangan arsitektur, kemudian menyusunnya secara kronologis. Namun yang menarik di dalam ilmu arsitektur itu tidak seperti ilmu sejarah pada umumnya, dalam pengertian kalau kalian di SMP atau di SD pasti kenal Perang Diponegoro 1825-1830, itu jelas kapan berkembangnya, kapan munculnya peristiwa itu, dan kapan berakhirnya. Di dalam arsitektur tidak seperti itu. Di dalam arsitektur mungkin perkembangannya seperti contoh di sini, postmodern klasik, itu sangat dipengaruhi oleh zaman-zaman sebelumnya. Kemudian berkembang, dan itu tidak berhenti di waktu tertentu, tapi dia mengalir terus. Sehingga timeline atau garis tegas pembagi di dalam ilmu arsitektur, terutama dalam perspektif sejarah, itu tidak kapan mulai dan akhirnya itu jelas, tapi kecenderungan perkembangannya akan terlihat. Dan satu gaya bangunan tertentu itu tidak berdiri sendiri, dia punya keterkaitan dengan tempat-tempat yang lain, sehingga timeline yang dibuat oleh Charles Cheng seperti ini. Jadi
sangat cair dan sangat saling memengaruhi satu sama lain. Itu yang kita bisa lihat kalau dibandingkan dengan definisi sejarah itu sendiri. Definisi sejarah itu kan chronological record yang terkait dengan event. Di sini jelas ada mulai dan berakhirnya gitu loh. Tapi di dalam arsitektur tidak bisa seperti itu. Di dalam arsitektur uh, uh, modelnya seperti ini. Ini yang diungkapkan oleh Charles Cheng. Kemudian ilmu sejarah di dalam arsitektur itu juga akan berkait jelas dengan apa itu disebut dengan kritik arsitektur. Apa kaitannya sejarah, event-event tertentu atau kejadian tertentu dengan kritik arsitektur? Kita akan lihat apa sih itu kritik. Kritik adalah seni mengevaluasi atau menganalisis sebuah kerja. Ini yang definisi yang bisa kita pakai. Jadi kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau seorang arsitek di masa lalu, kemudian dianalisa, dievaluasi, dianalisa. Apa gunanya? Ini yang akan berguna untuk penyusunan sebuah teori arsitektur. Jadi sejarah yang kemudian dianalisa, kemudian dievaluasi, itu yang kemudian dikelompokkan tertentu, itu menjadi teori arsitektur. Ini yang membedakan ilmu kita dengan ilmu yang lain di dalam keilmuannya. Jadi bukti-bukti atau kalau di biologi spesimen yang akan diteliti adalah hal-hal yang sudah terjadi di dalam kelompok sejarah, hal-hal yang sudah dilakukan oleh baik sekelompok orang maupun oleh arsitek tertentu yang kemudian dikritik disusun menjadi teori arsitektur. Jadi kalau kita bongkar atau kalian googling lah sejarah arsitektur, history of arsitektur selalu terkait dengan histori, teori, dan kritik. Selalu dimanapun lah, dimanapun. Modelnya adalah gini. Terserah mulai dari sejarahnya dulu maupun di teori dulu, ada yang mulai dari kritiknya dulu, ada yang macam-macam jadi modelnya. Ada yang mulai dari teori, dikritik, kemudian dasarnya adalah sejarah. Atau mulai dari sejarahnya dulu, kemudian ada teori untuk dilakukan kritik. Tapi ketiga hal ini merupakan satu kesatuan. Merupakan satu kesatuan yang berlanjut, yang berguna untuk perkembangan ilmu arsitektur itu sendiri. Sehingga kalau dibongkar-bongkar, kalian coba baca-baca, cari literatur, pasti modelnya seperti ini. Arsitektur kaitannya dengan sejarah. Terus hal yang diteliti bisa modern arsitektur, bisa postmodern, atau bahkan klasik arsitektur. Ini contoh buku yang cukup bagus untuk bagi yang suka melakukan telaah kritik arsitektur. Mengapa kritik arsitektur itu penting? Karena kaitannya dengan ini. Arsitektur itu sangat plural dan sangat beragam. Sehingga perlu seseorang yang melakukan kritik untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Bahkan di dalam arsitektur ini menarik. Setiap orang adalah kritikus. Setiap orang adalah kritikus. Bahkan seorang arsitek adalah kritikus arsitektur. Nanti kaitannya dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah teori dan metode. Contoh yang paling gampang. Less is more adalah ucapan yang diucapkan atau jargon atau teori yang diucapkan oleh Mies van der Rohe zaman-zaman arsitektur modern. Kemudian oleh Robert Venturi, less is more ini dirubah menjadi less is more. Ini zaman-zaman postmodern. Zaman sekarang ada yang kemudian
Big Bjarke Ings kemudian mengatakan yes is more. Ini oleh Big Bjarke Ings, seorang arsitek dari Norway atau Scotland, saya lupa antara itu. Jadi ini perkembangan arsitektur terkait dengan sejarahnya, terkait dengan kritik arsitektur itu seperti apa. Dan kenapa bisa semua orang, bahkan seorang arsitek itu kritikus, karena kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan kondisi dan histori pada site tertentu. Anda nanti di semester depan, itu kan ketemu dengan mata kuliah teori dan metode tapak, terkait dengan tapak. Teori dan metode perancangan lingkungan kalau nggak salah, MPL. Jadi itu akan ada analisa tapak dan segala macam. Di semester ini mungkin sedikit banyak akan ketemu di stupa 3 kalian. Jadi kaitannya dengan tapak itu bagaimana kondisinya? Bagaimana sejarah tapak itu? Ada nggak bangunan bersejarah? Atau tapak itu punya nilai sejarah benar? Dari situ ini yang kemudian menjadi tugas seorang arsitek yang mau nggak mau menggunakan pendekatan kritisisme atau arsitek atau kalian menjadi seorang kritikus terhadap tapak dan kondisi tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi, jadi perkembangan dunia ilmu arsitektur itu terkait dengan teorinya bagaimana, dasarnya adalah sejarah melalui kritik arsitektur. Apa itu teori? Nah, yang definisinya yang paling umum adalah ini, hipotesis atau asumsi yang digunakan untuk berargumen atau melakukan investigasi. Atau kalau di dalam arsitektur mungkin lebih tepat yang ini. Berpikir abstrak yang katakanlah bisa spekulasi dasar-dasarnya. Jadi teori itu di dalam arsitektur cukup unik. Bukan seperti teori zaman atau teori di ilmu alam atau ilmu matematika yang pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Di dalam arsitektur mungkin bisa macam-macam karena sifatnya adalah ini. Sifatnya adalah spekulasi dan hipotesis. Hipotesis ini kan hipo. Hipo itu kosong. Tesis itu argumen. Jadi hipotesis itu sebenarnya omong kosong, perkiraan, spekulasi. Dan gunanya teori juga sebagai analisis dari sebuah fakta tertentu. Itu teori. Nah, apa gunanya kemudian kritik dengan proses perancangan, sejarah kritik dalam sebuah proses perancangan? Gunanya ya itu tadi. Ketika melakukan ada sejarah, ada artefak masa lalu yang sudah dilakukan oleh sekelompok orang, sekelompok masyarakat atau seorang arsitek, kemudian dilakukan analisis oleh seorang kritikus menjadi sebuah teori. Tadi pada saat bersamaan, proses berpikirnya, proses kreativitas seorang arsitek tersebut bisa digunakan untuk seseorang yang baru mencontohnya, kemudian menjadi sebuah proses kreativitas. Di dalam proses desain, secara umum bisa dilihat seperti ini. Ada perancangan, ada perkiraan kalian mau ngapain sih, kemudian ada eksplorasi. Dari eksplorasi itu muncul ide, kemudian dilakukan finalisasi ataupun dilakukan eksekusi desainnya. Nah, gunanya perbendaharaan pengetahuan terhadap bangunan itu pada posisi eksplorasi sih.
Eksplorasi ini kita seakan menoleh kembali, melihat kembali apa yang sudah dilakukan orang, bagaimana proses desainnya, itu yang terjadi di tahapan eksplorasi. Ini nanti akan banyak diulas di teori dan metode. Apa itu metode sih? Metode itu apa? Sistematik, prosedur, atau teknik inquiry. Jadi menyusun langkah-langkah, kasarannya seperti itu. Body of skill atau teknik art novel. Jadi lebih bagaimana menyusun langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi banyak kita akan pelajari di TMPA di ini. Kebetulan kalian juga semester ini dapat TMPA. Jadi metode itu seperti apa dan apa kaitannya metode dengan sejarah. Kaitannya metode dengan sejarah adalah langkah ini, apa yang disebut dengan studi preseden. Studi preseden adalah melihat masa lalu. Jadi early occur or something similar. Jadi kita melihat melihat bangunan-bangunan yang sudah ada, bangunan-bangunan yang sudah terbangun, bagaimana langkah-langkahnya. Kalau kalian kalian di PA3 ini kemudian dapat tugas arsitek bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan pendekatan arsitektur Nusantara. Ya, kalian akan belajar arsitektur Nusantara itu apa sih? Bangunan rumah tinggal di arsitektur Nusantara seperti apa? Itu yang disebut dengan studi preseden. Studi bangunan-bangunan sejenis dengan pendekatan yang serupa dan segala macam. Ada bukunya khusus presiden arsitektur. Di kalian bisa bongkar di web e-learning TMPA. Saya sudah cantolkan di situ presiden arsitektur, nanti akan berguna juga di TMPA seperti apa. Nah, lalu kalau mau disimpulkan semuanya, katakanlah ini sejarah. Jadi ada bangunan karya arsitektur yang banyak. Kemudian ada rentang waktu tertentu dari tahun kesekian tahun sekian. Ini yang kemudian dikelompokkan oleh seorang kritikus. Jadi ada identifikasi. Jadi kalau yang ini dilakukan oleh seorang sejarawan dan identifikasi atau analisa ini evaluasi. Ini dilakukan oleh kritikus. Dari identifikasi dan evaluasi ini muncul teori arsitektur. Teori arsitektur inilah yang dilakukan oleh teori. Pada saat bersamaan, kalau kalian membangun atau merancang sebuah karya yang baru, acuannya bisa kalian menggunakan teori, atau kalian bisa menggunakan apa yang sudah dikelompokkan oleh sejarawan melalui melalui karya-karyanya. Ini yang disebut dengan studi preseden. Dan jadi melihat si arsitek ini melakukan langkah-langkah seperti apa sih? Proses desainnya seperti apa? Atau kalian mengacu pada teori tertentu. Karena ketika kalian mengacu ke teori tertentu, dia terdiri dari ini yang sudah dilakukan oleh kritikus, yang dilakukan oleh sejarawan. Dan ini selalu berputar terus. Jadi ini kemudian posisi arsitek yang ini, karya arsitektur ini akan kemudian dikelompokkan lagi oleh seorang sejarawan di masa yang depan dan dilakukan evaluasi oleh kritikus dan kemudian diekstrak lagi menjadi sebuah teori tertentu. Itu berputar terus. Itu perkembangan di dalam arsitektur itu seperti itu. Sementara itu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut.
ya. Silakan kalau mau tanya. Nggak ada. Tidak. Oke, silakan. Nggak? Oke. Ngetes mic aja. Oke, jadi semester ini kita akan banyak eksplorasi saja sih sebenarnya, bukan melakukan kritik, bukan melakukan atau bahkan merumuskan teori, enggak. Kita akan melakukan eksplorasi aja apa yang terjadi di masa lalu. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke bagian klasik arsitektur di pertama. Silakan dibuka lagi kelompoknya dan bagaimana teknisnya. Nanti saya penjelasan teknisnya setelah ini selesai, nanti saya akan coba jelaskan. Jadi klasik arsitektur pertama kita melihat dari Mesopotamia, kemudian Mesir kuno. Mesir itu terbagi beberapa periode ya, Mesir yang lampau banget, Greek, Ancient Greek, kemudian Babylon dan segala macam. Atau yang kedua, nah ini yang cukup menarik, zaman-zaman Yunani dan Romawi di masa-masa klasik yang berikutnya. Karena Yunani dan Romawi ini yang kemudian menjadi dasar perkembangan arsitektur, terutama di Eropa dan di Amerika. Karena di Eropa kemudian berkembang di Amerika juga. Dan efeknya adalah ke seluruh dunia. Kemudian Yunani juga terkenal sebagai asal muasal ilmu pengetahuan, karena ilmu filsafat pertama kali juga berkembang di Yunani. Dan Romawi sebagai sebuah kerajaan besar yang hampir menguasai setengah dari dunia ini, juga punya peran besar juga di dalam arsitektur. Setelah itu zaman-zaman pertengahan, Bizantium, Romanes, dan Gotik. Di sini peran agama menjadi sangat besar, dan contoh-contohnya memang kebanyakan adalah bangunan-bangunan peribadatan. Nanti kita akan lihat juga bagaimana bangunan-bangunan tersebut ternyata dipengaruhi oleh masa-masa sebelumnya, terutama masa Yunani dan masa Romawi. Di masa Yunani kita banyak belajar tentang kuil-kuil. Masa Romawi kita belajar banyak tentang bangunan-bangunan publik, tidak hanya istana, tidak hanya bangunan peribadatan, kuil-kuil, tapi juga bangunan publik. Tapi kemudian di masa pertengahan, Bizantium, Romanes, dan Gotik, kita akan melihat bagaimana perkembangan arsitektur, terutama di bangunan-bangunan peribadatan dan bangunan-bangunan publik. Apa perkembangannya bagaimana? Nanti kita akan lihat sampai ke teknologinya juga seperti apa. Setelah itu, dari zaman pertengahan itu kita masuk ke zaman pramodern. Ini gila-gilaan ini. Nanti Renaissance, zaman Renaissance adalah zaman yang merombak pemikiran. Kalau dulu lebih ke arah spiritualitas orang, jadi bangunan yang banyak dieksplor adalah kuil, kemudian bangunan peribadatan. Tapi di Renaissance itu kemudian dirombak, karena pada masa inilah olah pikir manusia menjadi sangat sangat kuat. Kita akan kenal kayak Leonardo da Vinci itu muncul pada masa Renaissance, atau Michelangelo itu juga di Renaissance. Tapi Renaissance bukan lagi tidak berdiri sendiri, tapi dia dipengaruhi oleh masa-masa sebelumnya, terutama pada masa Romawi. Akan kita lihat bahkan ke masa-masa Yunani, apa yang terjadi di masa itu. Tidak hanya Renaissance, kita juga belajar dengan Barok Rokoko, itu istana-istana yang sangat mewah. Kemudian kita akan mengenal banyak warna di situ. Kemudian neoklasik. Nah, perkembangan selanjutnya adalah masa modern, early modern, bagaimana perubahan dari masa Renaissance menjadi early modern. Ini sudah terjadi sesaat sebelum Perang Dunia Pertama.
Jadi teori modern itu muncul sesaat sebelum Perang Dunia Pertama. Ada beberapa tokoh yang menarik di situ yang bisa kita pelajari, Anthony Gaudi, kemudian si Otto Wagner uh, di pada masa-masa itu. Atau nanti saya tambahkan tentang Peter Behrens juga berkembang saat itu di ilmu modern. Dan kemudian kita belajar di modern puncak atau yang kita kenal dengan arsitektur modern, Le Corbusier. Nanti kita belajar siapa itu Mies van der Rohe, apa itu perkembangannya, terus Frank Lloyd Wright juga berkembang pada masa-masa itu. Apa yang berubah dan apa yang terjadi, apa efek dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua di dalam arsitektur. Jadi efek politik dan efek perkembangan zaman itu sangat mempengaruhi perkembangan di dunia arsitektur. Setelah modern puncak, ada sedikit yang disebut dengan brutalisme arsitektur. Brutal itu bukan berarti orang yang brutal yang suka pukul-pukulan dan segala macam. Tapi ini asal katanya adalah brut. Brut dalam bahasa Prancis yang artinya kasar. Perkembangan brutalisme ini sangat pendek sekali, sekitar hanya 2 tahun, dan habis itu menghilang. Kemudian dilanjutkan dengan postmodern, masuk ke postmodern. Masa-masa tahun 70-an, setelah efek Perang Dunia Kedua selesai. Jadi 70-an udah mulai dengan postmodern yang mencoba melihat kembali ke masa lalu. Zaman-zaman Renaissance, zaman-zaman Romawi, Yunani, dan segala macam. Tapi dengan bentuk yang baru. Di sisi lain, pada masa yang hampir mirip, kita akan lihat dengan apa yang disebut dengan late modern, atau kalau di RPS itu dengan neo modern, atau ada juga yang mengatakan high tech arsitektur. Di sini akan berubah sekali pemahamannya, bentuk-bentuk utilitas atau bentuk-bentuk struktur itu diekspos habis-habisan untuk menjadi estetika tertentu, sehingga ada yang mengatakan bahwa late modern ini sebagai estetika mesin, estetika industrial. Sehingga kalau kalian lihat di acara TV tentang arsitektur gaya industrial, itu sebenarnya mengulang apa yang setelah dilakukan oleh late modern atau neo modern, atau ada yang mengatakan high tech arsitektur. Tergantung nanti definisinya. Setelah itu, ini yang menarik juga, berkembang tahun 80-90, dekonstruktivisme, yang banyak contohnya, ada Peter Enselman, ada Daniel Libeskind, ada tokoh utamanya adalah Derrida, dan banyak Zaha Hadid almarhum juga bicara tentang ini. Dan yang terakhir, kita akan bicara tentang sustainable architecture yang sekarang mulai muncul kembali. Di sini saya mengambil 2 tokoh aja, nanti dibahas secara berkelompok, nanti saya tambahkan lagi ada beberapa titik. Tokoh itu Ken Yang dan Francis Kere yang akan kita ulas. Itu yang kita akan pelajari selama 1 semester ini. Kita akan melihat perkembangan di dalam arsitektur yang sangat besar dan luar biasa. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya nanti ada penjelasan tentang tugas.